Sikap kita dari kalangan pesantren kepada Kiai Imad itu harus disertai argumen yang logis sekaligus sahih, bukan sekedar dukungan membabi buta dilandasi sikap like and dislike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Polemik nasab masih terus bergulir. Kubu Kiai Haji Imaduddin dengan santunnya masih terus memberikan edukasi pemahaman kepada warga negara Indonesia agar mereka paham. Mohon dipahami, ini bukan kampanye. Ini adalah edukasi kepada warga Indonesia yang harus diberitahu bahwa kebenaran itu tidak boleh disimpan, harus disampaikan. Terus bagaimana? Berbeda dengan sikap para Bani Ba'alawi atau Ba'alawi dan para muhibbinnya, para pecintanya. Mereka dengan sombong dan congkaknya, mereka dengan arogansinya mempersekusi, berlaku laksana kayak preman. Wah, ini betul-betul kondisi yang betul-betul bertolak belakang. Kiai Imaduddin dan saudara-saudara yang lainnya dengan santunnya, dengan santainya mereka memberikan edukasi kepada warga. Tapi yang lain, yang kontra, Ba'alawi dan para muhibbinnya dengan pongahnya, dengan arogansinya melakukan persekusi. Itu perbedaan yang sangat mencolok. Terus sikap kita sebagai seumpama kita santri itu gimana? Sikap ilmiah santri terhadap polemik nasab ini gimana? Polemik nasab habaib memasuki babak berikutnya. Kiai Imaduddin Al-Bantani melayangkan surat undangan ke Robitoh Alawiyah dan ke Gus Rumail Abbas. Kepada Robitoh Alawiyah surat beliau tertuju menanyakan sikap mereka yang masih kekeh mengaku Ahlul Bait Nabi, meskipun tidak bisa menunjukkan data kitab nasab. Sementara kepada Gus Rumail, surat Kiai Imad bertujuan mengkonfirmasi soal temuan kitab sezaman yang diragukan validitasnya. Lantas bagaimana kita dari kalangan pesantren? Sikap kita dari kalangan pesantren kepada Kiai Imad itu harus disertai argumen yang logis sekaligus sahih, bukan sekedar dukungan membabi buta dilandasi sikap like and dislike. Sementara seperti itu. Seperti kata Gus Baha dalam satu kesempatan bahwa sikap kita terhadap tradisi ke-NU-an itu harus dilandasi hujjah balighah, argumentasi yang sahih. Alasan utama yang mendasari dukungan kita terhadap tesis Kiai Imaduddin adalah komitmen kita terhadap tradisi ilmiah yang diajarkan di pesantren. Tradisi ilmiah ini adalah bahsul masail, yaitu tradisi membahas masalah yang muncul, baik itu masalah yang timbul di masyarakat maupun masalah yang timbul dari kitab-kitab yang dikaji.
Seperti kata Kiai Imad sebelumnya, bahwa latar belakang kajian nasab tersebut adalah meluasnya fenomena habaib yang suka mencaci maki, baik kepada ulama, Kiai NU maupun mencaci umaro atau pemerintah. Juga ditemuinya habaib yang bicara, Nabi itu kakek aneh apa kakek ente, dalam satu persidangan kasus yang melibatkan Habib tersebut. Dari sini muncul satu pertanyaan dalam benak Kiai Imad, yaitu kenapa para habaib yang notabene dzurriyyah Nabi memiliki sifat dan karakter yang kontras dengan leluhurnya? Bukankah Nabi tidak pernah mencaci maki? Dari titik inilah Kiai Imad kemudian mencoba riset dan mengumpulkan data seputar nasab klan Pa'alawi. Dan seperti kita ketahui, hasil dari riset tersebut menyatakan bahwa nasab Pa'alawi tidak terkonfirmasi sambung kepada Rasulullah SAW. Berdasar kajian kitab nasab menyatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa tidak memiliki anak bernama Ubaidillah. Kiai Imad juga ingin menunjukkan bahwa kalangan pesantren memiliki daya kritis terhadap pengetahuan yang sudah lama diterima secara taken for granted oleh kalangan umum. Pendidikan di pesantren tidak menumpulkan nalar santri seperti kebanyakan persepsi orang karena model pengajaran yang bersifat hafalan bukan analisa. Pesantren tidak sekedar mendidik santri hafal sekian ribu ayat, bahkan sekian ribu hadis. Pesantren juga mengajarkan santri memahami cara tarikah atau metode istimbat hukum, menarik kesimpulan hukum syarak. Pesantren juga membekali santri ilmu usul qawaid dan ilmu dasar lainnya untuk menjadi pisau analisis suatu masalah. Dan tak kalah pentingnya, alasan dukungan riset Kiai Imad adalah kritik internal kiai pesantren kepada warga NU secara umum. Bahasa sederhananya adalah otokritik. Tidak bisa dipungkiri bahwa hanya di kalangan NU lah habaib memiliki posisi terhormat. Di luar NU, habaib bukan siapa-siapa. Perilaku habaib secara akademis bisa jadi objek kajian ilmiah yang terbuka buat siapa saja. Para mahasiswa boleh jadi setelah polemik ini semakin tertarik mengkaji habaib untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan warga NU bila ada kalangan luar yang mengkaji nasab habaib dan kesimpulannya menyatakan bahwa nasab habaib rungkat. Betapa melonya perasaan kita. Orang bilang sakitnya tuh di sini. Ingat, di era 80-an pernah seorang ulama MUI mengatakan bahwa anak turun Nabi itu sudah tidak ada. Habaib bingung, Gus Dur yang turun tangan. Tuh. Walaupun kita mengawal Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, tetapi kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap harus diimbangi dengan daya akal kita, kemampuan kita. Begitu, guys. Tapi hari ini kami tetap komitmen mengawal tesis Kiai Imaduddin, karena ini adalah kajian ilmu yang harus kita ikuti. Al-ilmu nurun, bahwa ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dunia ini sampai kita masuk ke alam akhirat. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.